Puji Tuhan. Dan kita sudah memuji Tuhan hari ini dan kita percaya Tuhan disenangkan hatinya dengan pujian penyembahan kita. Saatnya tiba, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Dan mari saudara, hari-hari ini kita sementara persiapan untuk menyambut hari Natal, hari peringatan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Namun di tempat-tempat atau apalagi di Indonesia, di Manado sana, ya, dari bulan November sudah marak mengadakan perayaan Natal. Nah, mari kita akan melihat bagaimana Yesus yang lahir di kandang Bethlehem dengan persiapan-persiapan yang sudah tersedia. Haleluya. Mari kita mau buka dalam Matius saja, Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Haleluya. Saya akan bacakan buat saudara. Kita bangkit berdiri semua untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Matius 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk saudara. Haleluya. Kita lihat apa yang telah tersedia pada saat Yesus lahir. Mereka sebenarnya tidak menyediakan banyak hal seperti biasanya kita, ya, kalau mau menyambut kelahiran bayi, tentu sudah siap-siap semua, ya, lotionnya, minyak wanginya, apa semua, ya. Tapi pada waktu Yesus lahir, bahkan lahirnya bukan di hospital, bukan di rumah, tetapi kita tahu sekali bahwa dia lahir di kandang Bethlehem dan ditaruh di palungan. Palungan itu adalah tempat makannya domba. Ya. Dan di situ Yesus dilahirkan. Dan dalam pembacaan ini kita sudah membaca bahwa ada orang Majus yang datang. Dan di saat mereka masuk di kandang itu, mereka telah melihat ada bayi Yesus di situ. Ya. Dan mereka datang lalu menyembah. Nah, ini yang paling penting bagi kita dalam perayaan Natal ini, bukan hanya sekedar yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang, ya, menyiapkan segala macam, ya, baju baru kata, ya, sepatu baru, apalagi rambut baru, ya, ada kata yang rambut keriting dikasih lurus, ada yang putih dibikin hitam, yang hitam dicat putih, ya, untuk menyambut katanya
Natal sudah dekat. Banyak persiapan-persiapan, ya, saudara. Bahkan ada di daerah kami, begitu bulan Januari, dia mulai siapkan pelihara B2, ya, untuk nanti bulan Desember berikut. Itu persiapan. Tapi kelahiran Yesus, mau siap bagaimana, saudara? Mereka pun dalam perjalanan pengungsian, ya, untuk mencatat, ya, ada sensus penduduk. Dan pada saat mereka harus mencari tempat untuk Yesus akan lahir, mereka hanya dapat kandang domba, kandang Bethlehem. Ya, saudara, seada-adanya ini menceritakan atau mewakili bagaimana raja ini di atas segala raja itu lahir di bumi, bukan membawa kemewahan, ya, bukan melatar belakangi kemewahan seperti raja-raja yang lahir, tapi dia turun ke bumi, dia masuk pada tempat yang paling terendah. Saya kira saudara-saudara kita punya, ya, keluarga, saudara-saudara kita yang sudah nikah, bahkan yang sudah punya anak, bahkan kita pun semua, nggak ada, saya kira tidak ada, baik saudara yang di online ini, tidak ada yang pernah sesusah-susahnya lalu mereka melahirkan di kandang binatang. Ya, tidak, saya percaya tidak ada, saudara. Ya, tetapi karena untuk mewakili semua orang yang paling susah sekalipun, raja di atas segala raja rela lahir di kandang Bethlehem. Haleluya. Dan apa yang telah terjadi pada saat orang-orang Majus ini muncul di kandang itu, orang Majus ini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, ya. Dikisahkan bahwa orang Majus ini dari timur jauh sekali berjalan sampai mereka tiba di kandang Bethlehem. Mereka bukan menemui Yesus di istana, ya, tetapi di kandang Bethlehem. Dan mereka pun sudah membawa persiapan dari tempat mereka berangkat. Mereka sudah menyediakan 3 hal yang kita sudah baca tadi. Ini yang menjadi pokok kita hari ini. 3 hal yang sangat berharga, 3 hal yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan oleh Yesus pada saat dia lahir. Pertama yaitu emas. Ya. Kedua adalah kemenyan, dan ketiga adalah mur. Ya. Haleluya. Emas ini bicara dari hal kemuliaan. Emas adalah logam yang menjadi dasar pertukaran yang paling berharga. Semua diukur dari emas. Haleluya. Emas ini adalah alat tukar bernilai yang paling tinggi. Mudah dijual atau dipakai sebagai biaya hidup. Sangat berguna untuk perjalanan mereka. Yusuf dan Maryam yang membawa bayi Yesus. Karena mereka percaya mereka tidak ada persediaan uang. Tetapi luar biasa, orang Majus dari timur jauh-jauh telah membawa emas untuk
dipersembahkan, dikorbankan kepada bayi Yesus. Di tempat mereka yang sangat-sangat sederhana, ya, dan dengan adanya emas mereka tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Ya, saya kira memang tidak ditulis berapa banyak emas itu. Tetapi kalau orang Majus ini dari timur membawa emas, saya kira itu bukan cuma 1-2 gram, saudara. Ya, mereka sudah siapkan itu untuk biaya daripada Yusuf, Maryam, dan bayi Yesus. Ya. Selama mereka membutuhkan apa saja, emas masih bisa mereka pakai untuk kebutuhan itu. Ya, sangat-sangat mungkin emas dipakai Yusuf untuk membiayai hidup mereka. Mereka sebagai pengungsi akan mengungsi ke Mesir. Ya, sudah disiapkan oleh orang Majus dari jauh-jauh dari timur. Haleluya. Ya, emas ini melambangkan bahwa Yesus itu adalah sebagai raja di atas segala raja. Karena emas ini adalah kemuliaan. Ya, emas bicara kemuliaan, emas bicara dari hal raja yang lahir itu. Allah menyediakan pemeliharaannya yang luar biasa, ya. Seperti dalam Filipi 4 ayat 19, coba kita baca. Filipi 4 ayat 19. Haleluya. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yesus telah disediakan semua kebutuhan mereka. Kebutuhan Yusuf, Maryam, dan Yesus yang kami katakan tadi, dari jauh-jauh mereka bawa itu. Dan mereka tahu saatnya mereka akan dibutuhkan dan mereka tiba tepat pada waktunya. Tidak terlambat, saudara. Haleluya. Ya. Dan kedua adalah kemenyan. Ya. Emas tadi melambangkan kerajaan, melambangkan raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang lahir. Kemenyan adalah untuk penyembahan dan doa. Haleluya. Kemenyan bicara dari hal penyembahan dan doa. Haleluya. Manfaat daripada kemenyan, ya, dipakai dalam ibadah dan doa. Di Ka'bah Allah selalu ada kemenyan yang dibakar dan asapnya naik, baunya, ya, untuk membuat ruangan Ka'bah Allah itu suasana penyembahan ada, suasana doa ada. Kenapa orang Majus ini membawa kemenyan kepada Yusuf maksud saya, bukan Yunus, ya. Yusuf dan Maryam dan bayi Yesus. Ini melambangkan walaupun hanya mereka bertiga, tetapi di situ ada raja di atas segala raja. Dan di situ tetap ada kemenyan, ada persembahan, ada bau harum, ada doa. Haleluya. Di mana saja mereka berada, di situ ada suasana doa. Di situ selalu ada suasana penyembahan. Karena raja ada di situ. Haleluya. Demikian dalam hidup kita. Ya. Dalam rumah tangga kita. Dalam rumah kita.
Berapa orang kita ada di dalam rumah? Kami di rumah tinggal 2 orang. Haleluya. Tetapi kami bersyukur kalau kami selalu diingatkan Tuhan, ada doa di situ. Ya, kita bangun pagi, di situ ada doa. Di situ ada penyembahan. Di situ ada kemenyan yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Jangan habis-habis, saudara. Dalam situasi apapun kita, di saat capek pulang kerja, malam sebelum tidur, kita naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena itu suasana di saat kita memuji Tuhan, di saat kita menyembah, ada penyembahan. Kita akan rasa Raja di atas segala raja itu hadir di dalam rumah kita. Haleluya. Bahkan di mana saja kalau kita ada pujian, ada penyembahan, kita akan rasa Tuhan Yesus, Raja yang sudah lahir itu, akan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita akan melihat kemuliaan yang luar biasa kalau Yesus hadir di situ. Dalam situasi apapun kita, kalau kita terus memuji Tuhan, kalau kita terus menyembah Dia, dan saya percaya hadirat Tuhan merubah segala situasi. Ya, walaupun di kandang Bethlehem, kalau ada pujian, ada penyembahan, ada kemenyan, Raja di atas segala raja ada di situ. Dan kalau Raja di atas segala raja ada, saudara, saya percaya segala apapun yang kita hadapi, Dia yang tahu sekali ya menyelesaikan segala masalah kita. Haleluya. Kita banyak ya. Jangankan saudara, hamba Tuhan, kami pun banyak menghadapi masalah. Ya, tetapi setiap saat kami tidak lupa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan di saat-saat begitu, kemuliaan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Haleluya, dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dan yang ketiga, saudara, ini pun sangat-sangat ya menentukan dalam hidup kita, yaitu mur. Ya, mur bicara dari hal perlindungan, ya, dan kesehatan. Haleluya. Kita ada dokter di sini. Ya, haleluya. Jadi tahu sekali ya, kalau lagi capek-capek makan ini vitamin. Haleluya. Ya. Batuk sedikit, minum ini. Ya. Ada perlindungan. Kalau di dalam rumah kita lengkap. Haleluya. Di dingin-dingin begini, ya, buah ada, sekarang banyak di medsos. Kalau katanya pusing-pusing, mesti makan buah ini. Kalau katanya tenggorokan sakit, makan buah ini. Taruh jeruk sedikit. Macam-macam. Ya, kenapa? Karena sekarang berlomba-lomba orang mau kasih saran ini, saran itu, supaya dia punya konten banyak. Ya. Tetapi kita lihat memang, ya, mur ini sangat-sangat berguna untuk keluarga Yusuf dan Maryam bersama Yesus. Mur ini bicara dari hal perlindungan kesehatan. Dalam perjalanan atau mereka, Yesus yang lahir di kandang, saudara boleh bayangkan apa yang ada di kandang. Pasti paling kurang nyamuk itu banyak. Ya. Dan ada saja bisa gatal-gatal. Ya. Mur ini mempunyai kekuatan atau perlindungan bagaikan obat. Ya.
Kalau ada gatal-gatal, mur itu jadi gosok di situ. Ada nyamuk-nyamuk yang menggigit, gosok di situ. Ini sudah disiapkan, jauh-jauh mereka bawa, saudara. Ada perlindungan, ya. Haleluya. Ini melambangkan penderitaan dan pengorbanan kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Haleluya. Mur ini juga menjadi pengawet. Ya. Mur ini juga berguna untuk antiseptik. Ya. Dalam perjalanan jauh, perjalanan yang sangat berat bagi Yusuf, Maryam, dan Yesus pada saat mereka menyingkir ke Mesir. Mereka sudah disiapkan. Ya. Haleluya. Ya. Pasti ya, untuk menjaga kesehatan, mur sangat berguna, ya, melindungi dari penyakit dan luka. Ya. Haleluya. Ini pun bicara dari hal Allah tidak hanya memberi tanda, ya, atau bintang yang membawa para majus untuk datang berjumpa Yesus, tetapi juga membawa perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan. Kita sekarang sementara siap-siap untuk menyambut Yesus yang nanti tanggal 25, ya. Kalau orang Amerika tanggal 25 itu di rumah semua, ngumpul keluarga. Ya. Tapi tradisi kita orang Indonesia, tanggal 25 kong nyada kebaktian, dong saya bilang apa le ini, biar cuma 1 tahun 1 kali katanya, tetap ada ibadah. Ya, puji Tuhan. Emas, bicara dari hal pemeliharaan. Ya. Kalau ada emas kita tidak takut kehabisan. Ya. Kalau habis doi, emas gampang sekali tukar. Tak tahu kalau di Amerika ada enggak tanpa tukar emas. Oh ada kata ini. Ibu-ibu lebih tahu. Kemenyan bicara dari hal penyembahan. Mur bicara dari hal perlindungan dan pengobatan. Ini semua lengkap. Ya, buat Yesus yang lahir. Ya. Sebaliknya, kelahiran Yesus ini pun menandakan bahwa kelengkapan apa yang mereka bawa itu adalah untuk saudara dan saya. Haleluya. Mazmur 23 ayat 1. Kita baca ayat ini, ayat yang terakhir, ayat yang paling populer buat kita. Mazmur 23. Haleluya. Coba tolong baca tadi. Haleluya. Mazmur 23 ayat 1. Kalau mau kasih nyanyi juga boleh. Yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan juga yang mencukupi kita. Haleluya. Kita tidak akan kekurangan apabila ada emas, kemenyan, dan mur. Pemeliharaan Tuhan, penyembahan dari kita, dan perlindungan dari Tuhan ada bersama kita. Hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sekian firman Tuhan, saya tidak panjang lebar, dan mari kita akan berdoa, nyanyikan satu lagu.